Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ayu Lestari. Di sini saya membuat program enkripsi pesan atau teks menggunakan algoritma ROT13. Untuk keamanan, pesan tersebut bisa dideskripsikan oleh penerima dengan memasukkan kode hash yang dihasilkan dari algoritma MD5. Kode hash tersebut merupakan hasil dari enkripsi ciphertext ROT13 tadi menggunakan algoritma MD5. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya program ini satu persatu. Pertama-tama, pengguna program akan diminta untuk memasukkan pilihan apakah ia ingin membuat ciphertext, yaitu mengenkripsikan plain text dia menjadi ciphertext ROT13, atau ia ingin mendeskripsikan ciphertext. Misal pengguna ingin membuat ciphertext terlebih dahulu. Ciphertext tersebut akan disimpan di variabel plaintext. Kemudian di sini ada fungsi root plaintext yang akan dijalankan di sini. Ini untuk ini proses pengenkripsian ROT13-nya. Jadi isi dari string plaintext tadi dipermisalkan dengan string input ini. Ini untuk menyimpan nilai panjang karakter. Misalnya pengguna program memasukkan plaintext pensil, memasukkan kata pensil. Pensil itu panjangnya sebanyak 6 karakter, maka yang disimpan oleh input size adalah angka 6. Indeks kita deklarasikan sebagai 0. Di sini ada perulangan. Untuk 0 tidak sama dengan input size tadi, misalnya 6, 0 tidak sama dengan 6, maka ia akan melakukan perulangan sebanyak 6 kali. Misalnya huruf pertama adalah P besar. P dalam kode ASCII adalah, bisa kita lihat di sini, P itu adalah 80 dalam satuan desimal. 80 berarti 80 itu masuk ke dalam range ini. Karena di sini ada konstan integer, artinya nilainya tidak bisa diubah-ubah, nilainya konstan. 80 itu lebih besar dari upper n. Upper n adalah 78 dan lebih kecil dari upper z. Upper z adalah 90. Berarti 80 itu lebih besar dari 78 dan lebih kecil dari 90. Maka ia dikurangi 13. 80 dikurang 13 67. Maka huruf P tersebut akan berubah menjadi 67. Kita lihat 67 itu adalah C. Maka huruf P ini akan berubah menjadi C, begitupun huruf-huruf lainnya seterusnya. Lalu kita lanjut ke proses pengubahan plaintext tersebut ke dalam bilangan ASCII, kode ASCII dalam satuan heksadesimal. Kalau saya buat di sini, ini merupakan salah satu proses yang harus dijalankan untuk mengenkripsi plaintext ke dalam menggunakan algoritma MD5. Jadi di sini setelah
plain text tadi sudah menjadi ciphertext tersebut akan dienkripsikan lagi menjadi MD5, menjadi ciphertextnya MD5. Ini sudah berganti, isi dari plain text ini sudah berganti menjadi ciphertext per13. Kemudian di sini dilakukan perulangan, mengganti satu persatu huruf yang ada di variabel plain text ini menjadi angka ini. Ini merupakan kode ASCII dalam satuan heksadesimal. Kemudian setelah dilakukan proses ini, akan ditambahkan padding bits, dilakukan penambahan padding bits. Jadi pada proses pengenkripsian MD5 itu ada yang namanya saya lihat di sini, kita lihat di sini ada yang namanya bit, penambahan bit tambahan. Di sini bisa Anda lihat ini bit yang ditambahkan ini dalam satuan desimal, jadi maksimal plain text yang bisa dienkripsi oleh algoritma MD5 adalah 104 bit, maaf, ini panjang maksimal plain text yang bisa dienkripsi oleh algoritma MD5. Kemudian kalau misalnya dia sudah maksimal 104 bit, kemudian ditambahkan lagi bit tambahan ini, lalu di sini misalkan panjang plain text pensil tadi adalah 6 dikali 2 itu 12, berarti padding bitsnya 110 dikurang 12 yaitu 98 itu. Ini blok terakhir ini adalah proses ini, bentar. Jadi pada proses pengenkripsian algoritma MD5 itu ada penambahan namanya nilai panjang plain text. Di sini pada contoh ini menggunakan contoh nama saya itu sepanjang 5 karakter. 5 karakter itu dikali dengan 8, 5 kali 8 itu tadi 8 dikali 5 itu 40. Kemudian ini fungsinya itoa ini tipe datanya adalah integer, ini string. Jadi karena string tidak bisa melakukan operasi perkalian, maka saya buat dalam tipe data integer terlebih dahulu. Kemudian ini berfungsi untuk mengkonversikan angka yang ada di variabel ini ke dalam dalam satuan heksadesimal. Ini tadi 40 itu dalam heksadesimal adalah 28, maka angka yang tersimpan di string blok terakhir ini adalah 28. Lalu adalah penambahan padding bits. Di sini tadi panjang padding bitsnya adalah 98 untuk plain text pensil tadi, 98 dilakukan perulangan sebanyak 98 kali.
penambahan 0. Kemudian pada proses enkripsi MD5 itu setelah menambahkan angka 28 tadi, ditambahkan lagi sebanyak 7 buah angka 0 ini seperti ini nanti. Untuk contoh nama saya. Jadi ini sebelum sorting ini dalam satuan heksadesimal. Kemudian ini proses sorting low order. Jadi proses sorting low order itu adalah di sini saya menggunakan tipe data string, maksud saya heksadesimal, tipe data string dan heksadesimal. Jadi mengapa heksadesimal? Agar lebih mudah melakukan sorting low order ini. Kemudian ini kalau heksadesimal 8 dikali 4 dia 2222 bit gitu. 2 dikali 4 8. Jadi setiap 222 sebanyak 4 kali dilakukan pergeseran seperti ini. Jadi dari belakang ke depan 110, 105, 68. Berlaku juga untuk plain text pensil tadi. Ini bisa dilihat. Jadi J ini saya isi dengan 0. Di sini saya mendeklarasikannya langsung di sini. J sama dengan 0. Untuk subset TR ini fungsinya untuk mengambil string. Jadi dimulai dari karakter yang ke-0 urutannya, diambil sebanyak 8, lalu disimpan di array X1 ini. Ini arraynya bertipe data X1, bertipe data string. Nih. Mengapa hanya sampai 15? Karena panjang maksimalnya itu 32 kalau dalam satuan heksadesimal. Panjang maksimal hasil enkripsi MD5. Lalu di sini 8 disimpan di sini dan ditimpa lagi, diambil, diurutkan, dimulai dari karakter yang ke-6, diambil 2, dimulai dari karakter 4, diambil 2, seperti itu. Diambil 2 2 2 2. Lalu J tersebut ditambahkan dengan 8, lalu diambil 8 untuk X untuk blok yang ke-1, seterusnya ditambah lagi 8 jadi 16 untuk blok yang kedua, disimpan di variabel X ini, lalu dilakukan sorting low order. Oke. Kemudian pada proses enkripsi MD5 itu ada yang namanya itu inisialisasi buffer. Ini dalam satuan heksadesimal. Di sini saya deklarasikan dalam satuan desimal agar lebih mudah melakukan operasinya. Operasi MD5 nya ada operasi nanti. Ini proses
proses pengubahan dari heksadesimal ke desimal. Mengapa saya ubah dari heksadesimal ke desimal? Agar lebih mudah melakukan proses OR, AND, XOR. Jadi pada operasi MD5 itu nanti ada operasi ini. Operasi ini harus dilakukan. Ini untuk variabel B ini yang tadi di N, ini namanya operasi bitwise, saya baru ingat itu, bitwise ya. Agar mudah melakukan operasi bitwise, di sini pengubahan variabel X tadi, array X15 tadi, agar huruf di dalamnya itu menjadi kapital untuk yang A, B, C, D, E, F ya, untuk huruf A sampai F nya, karena itu isinya heksadesimal. Kemudian ini proses pengkonversian dari heksadesimal ke desimal. Ini ada fungsi, kita lihat fungsinya. Desimal ini proses pengubahan dari heksadesimal ke desimal. Oke. Lalu di sini juga ada ini T ini adalah salah satu syarat pengenkripsian MD5. T ini bisa dilihat ini dalam satuan heksadesimal. T ini dibangun dari fungsi sinus. Lalu di sini ada proses operasi yang dilakukan untuk mendapatkan enkripsi MD5-nya. Kita lihat di sini, ini ada proses manual untuk melakukan operasi pengenkripsian MD5-nya. Jadi operasi ini dilakukan sebanyak 64 kali. Untuk putaran 1 itu namanya FBCD. Jadi misalkan buffer 1 ini kita inisialisasikan tadi, ini A, B, C, D. Untuk buffer 0 adalah A, B. Buffer 1 adalah B, buffer 2 C, buffer 3 itu D. Kemudian bisa dilihat di sini ini. Jadi dilakukan operasi bitwise. B and C itu di sini, B itu adalah buffer 1 tadi saya bilang, buffer 2 itu C. Dilakukan operasi bitwise ini satuannya, tipe datanya maksud saya itu adalah integer, dan ini OR, not, ini AND, seperti itu. Kemudian dilakukan sebanyak 64 kali. Setiap dari operasi FBCD ini 16 kali, ini 16 kali, 16 kali 4 itu 64. Ini proses yang harus dilakukan. Kemudian setelah ini dilakukan operasi bitwise ini,
didapatlah ini, mengambil dari hasil ini tadi, kemudian ditambahkan lagi dengan A buffer 0, ditambahkan dengan plain text tadi, hasil dari plain text x0 yang sudah dibalik segala macam, ini disimpan di ini. Untuk yang satuan desimal, ini satuan heksadesimalnya, ditambahkan dengan T1, ini T1, kemudian digeser sebanyak 7 kali, kemudian dimoduluskan dengan 2 pangkat 32, kemudian ditambah lagi dengan variabel B, buffer 1 itu B, ditambah lagi dengan ini dan dimoduluskan lagi dan disimpan di A. Ini proses operasinya bisa dilihat di sini, ini untuk yang ini. Oke. Lalu begitupun selanjutnya ini buffer 0 ini isinya dari sini dilakukan sebanyak 64 kali. Satu ini untuk X yang mana? X ini banyaknya ada 15 tadi, 16 masuk saya, dari 0 jadinya 15. Ini T yang ke berapa? Ini kita menggunakan T yang kedua. Ini T ini digunakan secara berurutan sebanyak 64. Oke. Ini digeser seberapa banyak? Ini yang kedua digeser sebanyak 12 kali. Ini digeser sebanyak 17 kali yang ketiga. Begitu seterusnya. Kemudian terakhir untuk hasil akhirnya ini untuk hasil akhir A, B, C, D, A tersebut buffer 0 ditambahkan dengan A awal dalam satuan desimal, ini bisa kalian lihat, lalu dimoduluskan lagi dengan 2 pangkat 32 ini. Kemudian setelah proses itu buffer A, B, C, D ini diubah lagi menjadi heksadesimal. Mengapa saya ubah lagi menjadi heksadesimal? Agar lebih mudah melakukan proses sorting low ordernya. Seperti ini prosesnya, sama seperti pengubahan plain text ke ASCII tadi, ke kode ASCII kurang lebih. Kemudian ini proses sortingnya. Jadi ini panjang dari hasil ini bertipe data string karena dia mengisi heksadesimal. Integer tidak bisa menyimpan angka B, C, D sampai F, jadi string. Kemudian disimpan di variabel array ini sebanyak 2, diambil 2, kemudian baru diurutkan. Jadi misalnya panjang pensil tadi adalah 6. Ini sudah hasil ya, sudah ditambahin buffer. Jadi hasilnya itu 32 bit, ini 64 bit panjangnya. Maksud saya itu berarti iya hasilnya 32 bit, kemudian dibagi 2, 16. Proses ini dilakukan 16 kali. Kemudian ini juga, ini 16, ini 32 dibagi 2 itu 16. Dimulai dari yang ke-16, J yang ke-16 di sini, kemudian J-nya dikurang, itu J yang ke-15. Begitu disimpan hasil yang sudah sorting low order, disimpan di
variabel decrypt. Kemudian di sini untuk kalau misalnya pengguna program tadi ingin mengenkripsi pesan, akan ditampilkan hasil decryptnya, hasil dari enkripsi MD5 nya, enkripsi plain text ke dalam bentuk MD5 nya. Kemudian jika pengguna ingin mendekripsikan ciphertext root 13, ini pilihan yang kedua, jika ia menginputkan angka 2 ingin mendekripsikan ciphertext, dia akan memasukkan plain textnya yang sudah diacak pastinya, kemudian dia akan memasukkan kata sandinya. Lalu jika sandinya tersebut tidak sama dengan hasil yang didekripkan, maka dan pilihannya adalah 2, sandi yang Anda masukkan salah, ia tidak bisa mendekripsikan pesan tersebut. Lalu jika sandinya itu sama isinya dengan hasil enkripsi MD5 tadi, maka plain text tersebut akan dimasukkan ke fungsi root tadi, kemudian baru dikeluarkan hasil dari dekripsi plain text tadi. Oke, seperti itu. Lalu mari kita jalankan programnya. Kita masukkan angka 1, misalnya tadi pensil ya, kita simpan sandinya. Ini plain textnya, ciphertext yang dihasilkan, copy, kita taruh di sini. Ini juga kita copy, kita taruh di sini. Lalu kita akan coba memasukkan itu tadi. Kita masukkan teks pensil tadi. Salah, maaf. Di dekripsi benar ya, saya masukkan pilihan 2, kata sandinya. Oke. Berjalan. Misal kita masukkan angka 2, ini kita salah-salahin passwordnya. Oke, kita copy,
passwordnya kita copy juga. Misalnya salahnya dikit ya, misalnya D ini kita ubah jadi C, misal C besar, maka oke, sandi yang Anda masukkan salah. Begitulah program saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri.